Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, itu dari kelompok 3, yang pada kesempatan kali ini akan membahas resistensi dalam pengembangan organisasi. Nah, dalam pembahasan kali ini, yaitu adalah resistensi dalam pengembangan organisasi yang kedua, yaitu lanjutan. Nah, adapun sub pokok yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai mengenai tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai tentang resistensi. Nah, resistensi dapat kita katakan bahwasannya resistensi itu merupakan perilaku bertahan dan menolak untuk berubah yang ditandai dengan munculnya emosi negatif terhadap perubahan. Nah, itu merupakan pengertian dari resistensi itu sendiri, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi. Nah, adapun tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi ini terdiri menjadi dua, yaitu resistensi individual dan resistensi organisasi ataupun kelompok. Nah, sebelumnya resistensi itu terjadi karena resistensi ataupun tingkah penolakan ini terjadi karena eksekutif dan pekerja melihat perubahan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dengan adanya sudut pandang yang berbeda tersebut, maka terjadilah penolakan ataupun bertahan dalam zona nyaman. Nah, tadi tingkatan resistensi dalam pengembangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tingkatan individual dan yang kedua ada pun tingkatan kelompok ataupun organisasi. Nah, kita akan bahas mengenai tingkatan yang pertama dulu, yaitu tingkatan individual. Nah, tingkatan individual dalam resistensi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kebiasaan, ada keamanan, ada faktor ekonomi, ada ketakutan dan ketidakketahuan, dan yang kelima ada proses informasi selektif. Nah, yang pertama tadi yaitu ada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini menimbulkan suatu tingkatan individu dalam resistensi, yaitu eh, kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang sering kita lakukan ataupun kita sudah terbiasa dengan suatu zona nyaman kita, maka itu dapat menyebabkan terjadinya resistensi terhadap perubahan di dalam suatu organisasi. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi tingkatan individual dalam resistensi itu adalah keamanan. Nah, suatu perubahan mempengaruhi perasaan keamanan, terutama bagi orang yang memerlukan jaminan keamanan. Jadi, resistensi ini terjadi faktor dari tingkatan individual ini, ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu keamanan tadi. Nah, jika seseorang merasa terganggu, maka dia membutuhkan keamanan untuk mempertahankan suatu perubahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini merupakan perubahan yang akan menimbulkan keengganan apabila berakibat pada penurunan pendapat. Jadi, para praktik yang yang melakukan resistensi ini takut
faktor ekonominya terganggu. Maka oleh sebab itu tingkatan resistensi dalam individual ini yang mempengaruhinya itu adalah salah satunya faktor ekonomi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ketakutan dan ketidaktahuan. Nah, ketakutan dan ketidaktahuan ini merupakan rencana perubahan perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dalam organi eh, anggota organisasi di dalam organisasi tersebut. Nah, perubahan dapat mengakibatkan perpindahan dari unit kerja yang satu ke unit yang lain dari suatu sistem yang sudah dikenal dengan sistem barunya. Maka sebab itu ketakutan dan ketidaktahuan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkatan individual resistensi dalam organisasi. Nah, yang kelima yaitu adalah proses informasi selektif atau selective information processing. Nah, ini merupakan eh, individu membentuk dunianya melalui persepsinya. Jadi individu tersebut membentuk dunia ataupun membentuk lingkungan itu sesuai dengan persepsinya sendiri. Sekali dibangun kemampanan akan menentang perubahan. Nah, mereka ini mendengar apa yang ingin mereka dengar saja, tidak menerima masukan dari luar. Nah, ini sangat mempengaruhi resistensi dalam tingkatan individual. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas mengenai tingkatan resistensi individual. Nah, yang kedua yaitu ada tingkatan resistensi kelompok ataupun organisasi. Nah, tingkatan kelompok ini memiliki 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kelembanan kelembaman struktural. Nah, ini maksudnya itu adalah organisasi memiliki mekanisme di dalamnya yang menghasilkan stabilitas. Nah, proses seleksi, pelatihan, teknik, sosialisasi, dan informasi menyediakan job description, aturan, serta prosedur yang harus diikuti. Nah, jika organisasi dihadapkan pada perubahan, struktur organisasi bertindak sebagai pengimbang terhadap kelanjutan stabilitas. Nah, yang kedua ada keterbatasan perubahan. Nah, keterbatasan perubahan ini maksudnya yaitu organisasi terdiri dari subsistem yang saling bergantungan. Jadi, adanya saling ketergantungan ini munculnya keterbatasan terhadap perubahan. Nah, faktor yang ketiga yaitu ada kelambanan kelompok. Nah, faktor yang keempat adalah ancaman terhadap keahlian. Nah, maksud ancaman terhadap keahlian ini itu setiap redistribusi kekuasaan mengambil keputusan dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi hubungan kekuasaan yang sudah lama terbentuk. Nah, jadi ini merupakan ancaman terhadap keahlian. Yang selanjutnya itu ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah ada. Nah, faktor yang terakhir yaitu yang keenam ada ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Jadi ini ancaman-ancaman yang timbul terhadap suatu organisasi ataupun kelompok. Maka oleh sebab itu mereka menimbulkan resistensi tersebut terhadap perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tadi kan ada nih tingkatan resistensi kelompok ataupun organisasi. Nah, tingkatan resistensi dari jika kita jika kita urutkan dari tingkatan resistensi dari yang paling lemah hingga yang paling kuat, nah bisa kita
bisa kita tingkatkan berdasarkan pendapat menurut Judson dalam buku Wibowo tahun 2016. Nah, di sini ia menjelaskan ada 4 tingkatan yang paling rendah. Kita golongkan dari paling lemah hingga paling kuat. Nah, yang pertama itu adalah acceptance, yaitu penerimaan. Nah, acceptance ataupun penerimaan ini merupakan kesediaan menerima perubahan yang ditunjukkan eh, oleh adanya sikap antusias. Jadi kita semangat, kesediaan bersama kerjasama, terus kerjasama di bawah tekanan manajemen, kesediaan menerima pengunduran diri secara pasif, dan sikap mengabaikan. Nah, ini merupakan tingkatan resistensi dari yang paling lemah. Jadi paling lemah itu tingkatan resistensinya adalah penerimaan, acceptance. Nah, yang kedua itu adalah indifference, yaitu tidak acuh. Jadi tidak acuh ini ditunjukkan oleh sikap apatis, hilangnya minat terhadap pekerjaan, bekerja hanya jika diperintah, dan merosotnya perilaku. Nah, ini merupakan tingkatan resistensi yang kedua yang lemah. Nah, yang ketiga yaitu ada pasif resistance, yaitu resistensi pasif. Nah, resistensi pasif ini maksudnya adalah ditunjukkan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan protes, bekerja berdasarkan aturan, dan melakukan kegiatan sedikit mungkin. Jadi mereka menghindarkan pekerjaan gitu, menghindarkan pekerjaan yang terlalu banyak. Jadi jika ada pekerjaan yang sedikit, mereka akan memilih hal itu gitu. Jadi sedikit kontribusinya terhadap pekerjaan suatu organisasi. Nah, yang terakhir itu ada active resistance. Nah, active resisten ini ataupun resistensi aktif ini merupakan cara melakukan pekerjaan lebih lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja, dan meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, mengganggu, dan melakukan sabotase. Nah, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Jadi, yang tingkatan yang pertama paling lemah tadi ada penerimaan, ada tidak acuh, ada resistensi pasif, kemudian setelah pasif itu baru resistensi aktif. Nah, ini merupakan tingkatan kelompok resistensi berdasarkan yang terlemah dan terkuat. Nah, berdasarkan buku Wibowo tahun 2016. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan ataupun presentasi dari saya mengenai tingkatan resistensi perubahan dalam suatu organisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.